Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami, The Bola Nusantara. Pemirsa, semoga kesehatan selalu mengiringi Anda ketika Anda menjalani rutinitas sehari-hari. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video di mana pencapaian Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir dengan pelatih terbarunya Patrick Kluivert menunjukkan betapa progresnya Indonesia ini, Timnas Indonesia ini sangat besar sehingga berpotensi, dan para tetangga Malaysia, Thailand, Vietnam itu menyetujui bahkan mengakui ya bahwasanya kiblat sepak bola Asia Tenggara adalah Indonesia. Bagaimana seru beritanya? Kita ikuti bersama. Padahal dulu mengejek, kini legenda Malaysia ini justru takjub lihat level Timnas Indonesia. Dengan melihat segala kekuatan material yang ada, Indonesia ini memang bisa lolos. Sekarang ini kalau dari segi pemain, kepelatihan, ke pengurusan di PSSI, semua sudah di tahap level yang memang tidak boleh dinafikan lagi. Segala pengaruh kekuatan apa adanya, pengalaman, semua ada. Sekarang ini hanya tinggal membentuk taktikal dan lolos ke Piala Dunia. Jadi rasa kagum ya atas kepemimpinannya, dia boleh membawa persepak bolaan di Indonesia itu berubah dengan baik sekali. Dan saya masih ingat ketika awal dia menjabat sebagai ketua umum ya, dia benteras korupsi pada Federasi Sepak Bola di Indonesia. Selepas pembersihan begitu, dia bawa tim nomor 1 ya di dunia ataupun ranking nomor 1 peringkat FIFA, yaitu Argentina, ke Indonesia untuk mengasah mental pemain-pemain timnas Indonesia tuh. Dan hari ini lihat bagaimana strategi Pak Erick Thohir ini membuatkan timnas Indonesia itu sangat kuat mental mereka ya. Indonesia sekarang punya potensi ya besar buat lolos ke Piala Dunia. Siapa yang gak mau jadi bagian dari sejarah ini sebenarnya guys. Kualitas pemain dan persiapan timnas Indonesia dengan masuknya pemain dari Liga Eropa, skill dan pengalaman timnas Indonesia otomatis meningkat. Harapan dan dukungan untuk Indonesia. Negara-negara Asia udah mulai memperhatikan timnas Indonesia guys. Ya, mereka semua tahu kalau Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, ini bakal jadi salah satu momen yang sangat-sangat bersejarah. Ini bukan cuma soal sepak bola ya guys ya, tapi juga soal kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Safi Salih berikan pujian setinggi langit untuk Timnas Indonesia. Meski persaingan sengit antara Indonesia dan Malaysia sudah menjadi cerita panjang, tak menghalangi Safi Salih, legenda sepak bola Malaysia, untuk memberikan pujian kepada skuad Garuda. Walau berasal dari negara yang sering berkompetisi dengan Indonesia di ajang sepak bola, Safi Salih tak ragu untuk mengakui kualitas permainan tim merah putih. Saya harus mengakui timnas Indonesia memainkan permainan yang sangat mengesankan, ungkap Safi Salih dalam wawancara dikutip Frikit Timnas. Mereka menunjukkan kualitas yang luar biasa di lapangan. Saya terkesan dengan kecepatan, keterampilan dan kerjasama tim yang mereka tunjukkan malam itu. Imbuhnya, Safi Salih juga menekankan betapa pentingnya perkembangan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, yang telah membawa banyak perubahan positif dalam cara bermain tim Garuda. Bukan hanya pujian untuk keseluruhan tim yang disampaikan oleh Safi, tetapi ia juga menyoroti beberapa pemain kunci yang tampil cemerlang di pertandingan itu. Pemain, tidak disebutkan namanya, menunjukkan ketangguhan yang luar biasa di lini depan. Kemampuan individunya untuk mengatasi pertahanan lawan dan menciptakan peluang adalah hal yang patut diacungi jempol, ungkap sang legenda Malaysia. Apresiasi yang diberikan oleh Safi Salih kepada timnas Indonesia tidak hanya mencerminkan penghargaan yang mendalam, tetapi juga menunjukkan sportivitas yang patut dicontoh. Sebagai salah satu figur sepak bola yang dihormati di Malaysia, sikap positif ini memperkuat hubungan baik antara para pemain dan tim dari dua negara tetangga, sekaligus menjadi langkah maju dalam mempererat kerjasama internasional di dunia sepak bola. Sementara itu, dalam pertandingan yang mempertemukan timnas Indonesia melawan Vietnam,
skuad Garuda tampil impresif dengan meraih kemenangan telak 3-0. Kemenangan ini semakin mempertegas kualitas permainan timnas Indonesia yang semakin berkembang sejak awal pertandingan. Pemirsa, dengan hadirnya para pemain keturunan, memang diharapkan elektabilitas timnas Indonesia ini menanjak pesat, sehingga dengan adanya pelatih baru Patrick Kluivert ini yang memang merupakan legenda striker timnas Belanda, itu akan membawa dampak positif dan tentunya menjadi magnet tersendiri bagi pemain keturunan yang lain yang grade-nya lebih tinggi dari yang sekarang maksudnya. Jadi ketika mereka sudah bergabung dengan timnas Indonesia, tentu saja progres ataupun kualitas timnas Indonesia semakin besar dan semakin up to date tentunya. Kita lanjut. Indonesia sudah menunjukkan dominasinya. Gol pertama tercipta pada menit ke-9 berkat tendangan sudut from high yang disundul oleh Jai Idris. Sundulan keras pemain Venezia itu berhasil membobol gawang Vietnam, memberi keunggulan 1-0 bagi timnas Indonesia. Semangat tim semakin membara. Pada menit ke-24, Ragnar Oratmangoen menambah keunggulan dengan gol indah hasil upaya individu yang berhasil menembus pertahanan Vietnam, membawa Indonesia unggul 2-0. Tak puas dengan 2 gol, timnas Indonesia menutup pertandingan dengan skor 3-0 setelah Ramadan Sananta mencetak gol ketiga. Kemenangan ini juga membawa Indonesia mencatatkan sejarah baru, yakni mengakhiri kutukan panjang di kandang Vietnam. Setelah hampir 2 dekade, Indonesia akhirnya berhasil meraih kemenangan pertama di Stadion Vietnam, yang terakhir kali tercatat pada Piala AFF 2004 dengan skor serupa. Dengan hasil ini, timnas Indonesia berhasil meraih 3 kemenangan beruntun atas Vietnam. Sebuah pencapaian gemilang yang semakin mempertegas kebangkitan sepak bola Indonesia di level internasional. Kini, di bawah asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert, timnas Indonesia semakin diharapkan bisa semakin berkembang. Harapan bisa lolos ke Piala Dunia juga semakin tinggi. Sementara itu, laga lanjutan grup C timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada Maret 2025 mendatang. Skuad Garuda bakal bertandang ke Australia terlebih dahulu, sebelum menjamu Bahrain di Jakarta, Indonesia. Pemirsa, mohon maaf tadi di sesi yang terakhir Mimin mengungkap memori kembali ketika kita bertanding di Stadion Made in Vietnam, di mana timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan sempurna 3-0. Meskipun itu kejadian yang lama, tapi ini mengungkit kembali memori-memori indah timnas Indonesia bisa mengalahkan timnas Vietnam. Dan itulah titik kebangkitan timnas Indonesia seterusnya, sehingga juga mampu menahan Australia dan mengandaskan Arab Saudi. Keren. Itulah para pemirsa yang bisa saya sajikan untuk kali ini. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada konten berikutnya yang lebih menarik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.